Hai Sobat Sarastia, di video kali ini kita akan berkenalan dengan Business Process Model Annotation atau BPMN. Jadi, BPMN ini pertama kali dikembangkan oleh Business Process Management Initiative atau BPMI pada akhir tahun 1990 yang kemudian digabungkan dengan Object Management Group atau OMG pada tahun 2005. Apa sih tujuannya BPMN? Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan cara yang jelas, seragam, dan efisien untuk memodelkan bisnis proses yang kompleks. Nah, sejak saat itu BPMN merupakan sebuah standar global dalam menggambarkan dan menganalisis proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Jadi, hal ini atau BPMN ini akan membantu setiap stakeholders, baik itu teknis maupun non-teknis, dalam melihat proses bisnis atau alur kerja yang ada di dalam organisasi. Yang tentunya BPMN ini akan sangat membantu untuk bisnis proses manajemen atau BPM yang merupakan pendekatan untuk meningkatkan kinerja serta efisiensi dalam mengerjakan proses bisnis di dalam perusahaan. Oke, jadi Business Process Management atau BPM ini merupakan sebuah pendekatan yang khusus untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja yang efisien terhadap proses bisnis yang ada di organisasi secara simultan. Lalu fungsinya BPMN ini adalah bagaimana kita bisa menggambarkan dengan menggunakan simbol yang jelas serta alur yang terstruktur. Jadi kita bisa melihat alur kerjanya itu seperti apa, kayak gitu. Lalu di dalam proses bisnis ini juga kita bisa melihat elemen-elemen yang saling berkaitan antara proses yang satu dengan proses yang lain. Dan tentu saja ketika kita menggunakan BPM ini, kita bisa melihat gitu ya, siapa saja aktor-aktor atau partisipan yang berkontribusi terhadap proses yang terjadi. Jadi, jika ada satu organisasi yang menggunakan framework Business Process Management atau BPM dengan notasinya adalah BPMN, ini memungkinkan organisasi untuk melihat proses secara keseluruhan karena sudah terdokumentasi ya dengan alur yang jelas. Nanti organisasi ini bisa menganalisis, kemudian melihat apakah proses ini bisa diperbaiki sehingga bisa lebih efisien atau bisa diotomasi, kemudian apakah bisa dilakukan lagi sebuah efisiensi agar proses ini bisa lebih efektif. Nah, nanti tentunya akan berujung kepada penghematan beban operasional di sebuah organisasi. Oke, jadi apa bedanya BPMN dengan metode pemodelan yang lain atau misalnya flowchart gitu ya. Jadi BPMN ini memungkinkan kita untuk menggambarkan atau memodelkan proses-proses yang lebih kompleks. Semisal proses ini harus berkaitan dengan proses yang lain atau event yang paralel, atau kemudian harus berkaitan dengan partisipan atau aktor yang lebih luas seperti itu. Nah, di BPMN ini sangat bisa mewadahi itu. Jadi di BPMN ini kita punya atau kita mengenali simbol-simbol seperti event, kemudian task, gateway, dan kemudian juga ada sequence flow. Jadi ini sangat-sangat bisa membantu kita untuk menggambarkan jika sebuah proses ini sangat kompleks gitu ya, atau saling berkaitan dengan proses-proses yang lain. Nah, bedanya dengan flowchart, kalau flowchart itu sifatnya dia lebih linear. Nah, sedangkan BPMN ini bisa digunakan pada proses yang kompleks sekalipun. Akhirnya ini bisa membantu seluruh pihak yang terlibat maupun aktornya ataupun stakeholders itu bisa memahami proses atau alur proses bisnis yang lebih transparan dan lebih jelas seperti itu. Oke, jadi kami sangat-sangat menyarankan kepada para business owner ataupun founder untuk segera mengadopsi Business Process Management Framework yang menggunakan BPMN gitu ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa BPMN ini memang sudah standar global, artinya semua pihak gitu ya, kalau mungkin misalnya teman-teman atau para founder punya customer atau relasi dari luar negeri, itu tetap bisa memahami proses bisnis yang ada di dalam organisasi kita gitu. Lalu juga tadi sama dengan ketika ada satu proses yang sangat kompleks, ini tidak bisa lagi menggunakan flowchart. Jadi pemilihan model notasi dengan BPMN ini tentunya akan sangat membantu organisasi kita semua agar menjadi lebih efektif, efisien, dan jelas.